semuanya, perkenalkan nama aku Langga Himawan. Di sini aku ingin mempresentasikan bersama kelompokku yaitu Polibhuta Diana tentang pemanfaatan mikroalga sebagai bioetanol. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah. Saya Anindita Diva Faustami. Saya Jinan Hasna Fitriana. Saya Tarima Raja Ibrahim. Saya Tiara Dinanifa. Saya Jadi Putra Rizky Esimanjuru. Saya Joni Vandar Manulis Tompul. Saya Inaya Nur Safira Parameswari. Saya Angela Regina Sinaga. Saya Muhammad Teguh Ramadhan. Saya Diaksara Ahmad Pratama. Apa sih latar belakang dari pemanfaatan mikroalga sebagai biofuel? Saat ini pertumbuhan ekonomi globalnya semakin pesat, begitu juga pertambahan populasi penduduk di Indonesia pada tahun 2019 menurut BPS mencapai angka 1,31. Kedua hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi energi. Di Indonesia sendiri, menurut Pusdatim ESDM tahun 2011, konsumsi energi yang terbesar kedua yaitu sektor transportasi dengan mencapai angka 37,68. Transportasi ini mencapai dua terbesar karena transportasi merupakan sektor yang tumbuh dengan cepat dan sangat diperlukan dalam memajukan kesejahteraan umum. Namun hingga saat ini kebutuhan energi tersebut lebih banyak dipenuhi oleh bahan bakar fosil yang tidak bisa diperbarui. Hal ini berarti semakin lama bahan bakar fosil tersebut akan habis, maka dibutuhkan sumber energi alternatif pengganti fosil seperti biofuel. Biofuel adalah bahan bakar dalam bentuk gas, padat, cair yang berasal dari biomasa. Salah satu biota dari perairan yang kini tengah populer ialah mikroalga. Mikroalga dipilih sebagai bahan baku biofuel karena kemampuannya yang tumbuh dengan cepat, area produksi yang tidak terlalu luas, produktivitas yang tinggi, melimpah ketersediaannya, dan biaya produksi yang tidak terlalu mahal. Hingga saat ini sudah banyak pemanfaatan yang menggunakan mikroalga sebagai bahan baku biodiesel. Namun, belum banyak yang menggunakan mikroalga sebagai bahan baku biofuel. Namun ternyata mikroalga juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bioetanol karena mikroalga sendiri mengandung karbohidrat. Pokok bahasan yang akan kita ulas di video kali ini. Wah, bisa dilihat di sini udah ada banyak pertanyaan misterius yang jawabannya nanti bakal kita cari tahu bareng-bareng lewat video kali ini. Pertanyaan-pertanyaan itu ada apa sih itu mikroalga? Gimana caranya? Kok bisa sih mikroalga dipakai buat bioetanol? Dampaknya apa? Kandungan apa aja dalam mikroalga yang bisa diolah jadi bioetanol? Dan masih banyak pertanyaan yang jawabannya bakal kita cari tahu bareng-bareng di sini. Tapi sebelum kita benar-benar masuk ke pembahasan, menurut teman-teman sendiri nih, apa sih mikroalga itu? Apa ya, kok susah sih kalau menurutku sih. Mikroalga itu kan mikro kecil, alga tuh tumbuhan, berarti mikroalga tuh tumbuhannya kecil dong. Gimana sih? Aku nggak tahu gimana pakai. Nah, daripada pusing-pusing nih, mending sekarang kita langsung aja ke pembahasan dari video kali ini. Jadi apa sih dari produk ini? Biofuel sendiri merupakan salah satu alternatif pengganti bahan bakar fosil yang bahan bakunya berasal dari berbagai sumber daya hayati. Salah satu penyedia bahan baku untuk produksi biofuel adalah mikroalga. Mikroalga dipilih karena pertumbuhannya cepat dan tidak berkompetisi dengan produk pangan untuk manusia, serta tidak memerlukan area yang luas. Riset pemanfaatan mikroalga untuk biofuel ini cenderung terfokus pada produksi biodiesel dari mikroalga. Padahal sebenarnya mikroalga juga mampu menghasilkan biofuel lain seperti bioetanol. Hal ini disebabkan adanya kandungan karbohidrat pada mikroalga yang dapat dikonversi menjadi glukosa dan difermentasi menjadi alkohol. Kandungan karbohidrat pada mikroalga ini sekitar 5-67,9% dan diperkirakan dapat menghasilkan bioetanol sekitar 38%. Saya akan menyampaikan spesifikasi atau hal yang mendetail tentang bioetanol dan juga mikroalga. Nah, bioetanol dari mikroalga. Bioetanol ini biasanya disebut etil alkohol, dia sifatnya cair, tidak berwarna, dan anti korosi. Bioetanol ini produksinya dengan cara fermentasi dan ada juga yang melibatkan termokimia, tapi pada umumnya itu fermentasi dengan menggunakan bahan baku hayati. Etanol ini dibuat dengan cara sintesis dengan hidrasi katalitik dari etilen atau memakai ragi Saccharomyces cerevisiae. Ada juga bakteri yang mendukung proses fermentasi ini yaitu Xymomonas. Untuk substratnya itu biasanya bahan-bahan yang mengandung karbohidrat seperti jagung, gandum, dan juga gula tebu. Bahan bakunya ini bisa dibilang cukup mahal, oleh karena itu untuk etanol sebagai bahan bakar yang akan menggantikan minyak bumi ini masih dianggap tinggi dari segi harganya. Dan setelah bioetanol, kita akan bahas mikroalga yang mendukung proses pembuatan bioetanol ini. Nah, mikroalga ini bisa ditemukan baik di air tawar maupun air laut. Mikroalga ini termasuk di spesies uniseluler. Untuk ukuran dan bentuknya itu bisa ditemukan dengan berbagai macam. Mikroalga ini sendiri tidak memiliki batang, akar, dan daun seperti tumbuhan pada umumnya. Mikroalga ini sendiri ialah mikroorganisme yang memakai sinar matahari dan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen dan juga biomasa. Sekarang kita akan masuk ke spesifikasinya. Jadi substrat yang digunakan untuk pembuatan bioetanol ini yang memiliki karbohidrat seperti jagung, gandum itu sangat mendukung, terutama dalam proses fermentasi. Untuk sumber utamanya itu sendiri ada bermacam-macam. Ada yang mengandung pati seperti jagung, gandum, ada juga yang mengandung sukrosa seperti tebu, bit, dan buah-buahan. Ada juga yang memiliki lignoselulosa seperti kayu dan juga rerumputan. Bahan yang mengandung karbohidrat yang tinggi itu ialah bahan yang mendukung untuk proses fermentasi. Nah, untuk biomasanya harus melalui step yang sulit, yaitu dengan membutuhkan biaya untuk menghilangkan lignin. Tetapi ada juga biomasa kok, yang tidak mengandung lignin seperti kayu dan jerami. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai detail produk. Jadi ada beberapa tahapan dalam mengkonversi mikroalga menjadi bioetanol. Yang pertama ada tahap preparasi. Proses preparasi bahan dilakukan untuk menghilangkan kandungan lignin pada bahan yang akan diproses.
Ketidakadaan lignin menyebabkan proses preparasi bahan dan hidrolisis menjadi lebih mudah. Proses hidrolisis dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti metode fisik, kimiawi, biologi, dan enzimatis. Yang pertama ada metode fisik. Metode ini dilakukan dengan cara mengubah mikroalga menjadi biji tepung. Keunggulan metode ini tidak adanya racun yang berasal dari bahan kimia, namun memerlukan energi yang sangat besar. Yang kedua ada metode kimia. Metode ini dilakukan dengan menggunakan bahan kimia, asam, atau basa kuat. Penggunaan basa dapat meningkatkan porositas dan luas permukaan bahan, serta menurunkan derajat polimerisasi dan kristalisasi selulosa. Penggunaan basa sebenarnya dilakukan untuk bahan yang mengandung lignin, sehingga penggunaan asam untuk menghidrolisis biomasa mikroalga merupakan suatu hal yang tepat, dikarenakan ketidakadaan lignin pada mikroalga. Penggunaan asam biasanya dilakukan pada suhu rendah. Hal ini merupakan suatu keuntungan karena dapat menekan biaya produksi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan asam dapat menghasilkan glukosa sekitar 70-95%. Yang ketiga ada metode biologi, dilakukan dengan menggunakan fungi untuk mendegradasi lignin dan selulosa. Metode ini merupakan metode yang ramah lingkungan karena dapat dilakukan pada suhu ruang dan tidak menggunakan bahan kimia. Namun demikian, metode ini menghasilkan rendemen yang sangat rendah. Terakhir ada metode enzimatis. Metode ini dilakukan dengan enzim selulose yang menguraikan selulosa menjadi gula sederhana seperti glukosa, namun kurang diminati. Hal ini dikarenakan enzim selulose bekerja spesifik hanya pada pH 4,8 dan suhu 45-50 derajat Celcius. Bekerja sangat lambat serta tidak bisa menguraikan hemiselulosa yang terkandung pada biomasa. Enzim amilase mampu bekerja 100 kali lebih cepat. Namun demikian, enzim ini tidak dapat digunakan karena bekerja spesifik pada substrat yang mengandung amilum. Metode enzimatis ini kurang menguntungkan secara ekonomi. Tahap fermentasi dilakukan setelah proses preparasi bahan dan hidrolisis selulosa menjadi gula sederhana. Umumnya proses ini dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme seperti Xymomonas mobilis, Escherichia coli, dan Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme ini dipilih karena kemampuannya untuk mengubah gula sederhana menjadi etanol. Namun, dari antara tiga ini, Saccharomyces cerevisiae dan Escherichia coli mampu memfermentasi berbagai jenis gula dibanding Xymomonas mobilis. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan bioetanol dari mikroalga. Saya akan memaparkan kelebihan dari mikroalga. Karena mikroalga mengkonsumsi karbon dioksida dalam fotosintesisnya, maka pembakaran biofuel berbasis alga minimal tidak menambah jumlah karbon dioksida di dalam atmosfer. Dibandingkan dengan metode pembuatan bahan bakar secara distilasi bertingkat, dapat menambah kadar karbon dioksida di alam. Mikroalga merupakan tumbuhan yang dapat tumbuh di berbagai jenis lingkungan, baik di air tawar maupun air asin, bahkan air yang tercemar limbah industri. Sehingga budidaya mikroalga dapat dilakukan dimanapun, tidak terbatas sumber daya alam. Dipilih alga dibandingkan dengan tumbuhan lain karena alga dapat memproduksi bahan bakar 100 kali lebih banyak dibandingkan tumbuhan lain. Contohnya yaitu dengan alga dengan kedelai. Mikroalga dapat menghasilkan bioetanol relatif lebih banyak dibandingkan dengan kedelai. Pembuatan bioetanol dari mikroalga dapat dipanen sepanjang tahun. Mikroalga merupakan tanaman yang tumbuh sepanjang tahun, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kekurangan bahan bakar. Proses panen mikroalga relatif lebih singkat dibandingkan dengan tumbuhan lain, kira-kira 1-10 hari, sehingga prosesnya tidak membutuhkan tenaga atau waktu yang lama, dapat meminimalisir biaya produksi. Mikroalga lebih environment friendly, karena memiliki kemampuan untuk menangkap dan mengkonversi cahaya sehingga dapat mengurangi pupuk dan nutrien sehingga mengurangi limbah dan polusi. Tentunya jika ada kelebihan, juga ada kekurangan. Untuk kekurangannya adalah produksi bioetanol dengan bahan dasar mikroalga masih pada tahap penelitian dan belum bisa dikomersialkan. Selain itu, proses fermentasinya menghasilkan CO2 yang dapat berdampak negatif. Selanjutnya, pengembangan mikroalga sebagai bioetanol. Pengembangannya dapat berupa pemanfaatan kembali CO2 yang dihasilkan dalam proses produksi sebagai nutrisi untuk pertumbuhan mikroalga. Selain itu, dapat dilakukan produksi dari biomasa mikroalga secara langsung maupun biomasa mikroalga yang sudah diekstrak kandungan lemaknya untuk digunakan sebagai biodiesel. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan prospek ekonomi dan menghasilkan suatu produk industri melalui sistem produksi bersih atau zero waste. Manfaat dari bioetanol yang terbuat dari mikroalga. Secara umum, bioetanol ini dimanfaatkan dalam berbagai bidang yang mengandung kadar 90-100%. Di antaranya untuk bahan baku industri, bahan makanan dan minuman, bahan bakar mesin, bahan bakar kompor, bahan industri dan farmasi, serta industri kosmetik. Nah, jadi dalam video ini kita akan fokus pada manfaat bioetanol sebagai bahan bakar. Yang pertama ada kompor bioetanol. Jika dibandingkan dengan minyak tanah, kompor ini lebih ekonomis dan efisien karena 1 liter bioetanol ini setara dengan 2,5 liter minyak tanah. Pembakarannya juga tidak menghasilkan jelaga sehingga lebih ramah lingkungan. Jika dibandingkan dengan kompor gas, kompor bioetanol lebih aman dan juga sederhana karena tidak memiliki resiko untuk meledak dan juga tidak membutuhkan alat tambahan seperti tabung gas. Jika kita bandingkan bioetanol dengan bahan bakar kendaraan bermotor, misalnya Pertamax Turbo nilai oktannya lebih tinggi yaitu 108,6, di mana nilai oktan Pertamax Turbo hanya 98. Pengujian pada sepeda motor dengan mesin 2 tak dengan beban 2 orang memberi hasil 35 km per liter. Sedangkan pengujian pada mesin 4 tak dengan beban 2 orang hasilnya adalah 40 km per liter. Karena bioetanol ini mengandung lebih sedikit karbon daripada bensin, tentunya karbon dioksida yang dihasilkan juga lebih sedikit sehingga lebih ramah lingkungan. Secara umum, penggunaan bioetanol sebagai pengganti bensin bisa mengurangi efek rumah kaca hingga 46%. Selain itu, suhu pembakaran dari bioetanol juga sedikit lebih rendah daripada bensin sehingga mesin pada kendaraan lebih awet. Pada pengujian genset 1000 watt
dengan beban 500 watt ini memberi hasil 50 menit per liter.